Hello guys, welcome back to my channel. Sekarang kita akan melanjutkan materi di dalam aljabar linear. Saatnya kita akan membahas bagaimana sih mencari nilai dan vektor eigen dari sebuah matriks blok simetri. Yuk kita cek videonya. Pertama-tama kita akan definisikan nilai dan vektor eigen. Jika matriks A adalah sebuah matriks bujur sangkar berukuran n kali n dan memenuhi persamaan matriks A dikali vektor X sama dengan skalar lambda dikalikan dengan vektor X, maka vektor tak nol di Rn, yaitu X, disebut sebagai vektor eigen dari matriks A. Sedangkan faktor skalar dari lambda disebut sebagai nilai eigen dari matriks A. Agar kita bisa menentukan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks A, maka pertama-tama dibentuklah persamaan karakteristik. Persamaan ini didapatkan dari turunan persamaan AX sama dengan lambda kali X. Dengan cara kita pindahkan lambda X-nya ke ruas kiri dan didapatkan AX minus lambda X. Karena lambda X itu sama dengan lambda kali I kali X, maka kita bisa menarik keluar faktor dari vektor X ini menjadi seperti ini guys. Dan hasilnya adalah 0. Karena kita menginginkan vektor eigen X ini adalah vektor tak 0, maka matriks A minus lambda I ini harus tidak memiliki inverse. Karena dia tidak boleh memiliki inverse, maka syaratnya adalah determinan dari A minus lambda I harus sama dengan 0. Nah, persamaan ini sering disebut sebagai persamaan karakteristik yang akan menghasilkan nilai eigen. Dari nilai eigen yang dihasilkan, maka kita bisa menentukan vektor-vektor eigen yang dibentuk dari basis ataupun ruang 0 A minus lambda I sama dengan 0. Vektor tak 0 yang berhubungan dengan ruang 0 ini disebut sebagai vektor eigen. Ingat, vektor-vektor ini harus saling bebas linear dan tidak boleh merupakan vektor yang trivial. Oke guys, untuk matriks A yang akan kita bahas kali ini adalah matriks simetri, di mana matriks simetri itu adalah matriks yang nilainya sama dengan transpos matriks itu sendiri. Sebagai contoh, di sini kita memiliki matriks A dan matriks B. Matriks A adalah matriks simetri sebab A transpos sama dengan matriks A itu sendiri. Begitu juga dengan matriks B, kalau kita transpos, maka hasil transposnya ini sama dengan matriks B itu sendiri. Sekarang kita masuk ke dalil yang pertama guys. Kenapa matriks simetri ini menjadi spesial? Karena berdasarkan teorema 1, persamaan karakteristik dari matriks simetris A pasti punya akar-akar yang real atau mempunyai nilai eigen yang real. Sebagai contoh, untuk matriks A, di sini kita tentukan persamaan karakteristiknya adalah determinan A minus I kali lambda atau determinan 3 minus lambda 1, 1, 3 minus lambda sama dengan 3 minus lambda kuadrat dikurangi 1 kali 1 sama dengan 0. Dan diperolehlah persamaan lambda kuadrat minus 6 lambda tambah 8 sama dengan 0. Dengan mencari solusi akar-akar dari persamaan ini, didapatkanlah dua nilai eigennya, yaitu 2 dan 4. Begitu juga untuk contoh matriks B. Di sini kalau kita tentukan persamaan karakteristik matriks B minus I kali lambda, maka kita akan mendapatkan 2 minus lambda 1, 1, 1, 2 minus lambda 1, 1, 1, 2 minus lambda. Dengan menggunakan ekspansi kofaktor, kita bisa menentukan determinan matriks ini menjadi 2 minus lambda dikali determinan 2 minus lambda 1, 1, 2 minus lambda dikurang 1, harus selang-seling ya tandanya guys,
lalu dikali dengan determinan 1, 1, 1, 2 minus lambda, lalu ditambah sekarang 1 dikali dengan determinan 1, 2 minus lambda, 1, 1. Dan dengan menyelesaikan persamaan ini, kita akan memperoleh bentuk akhirnya adalah lambda pangkat 3 minus 6 lambda kuadrat tambah 9 lambda minus 4. Lalu kita faktorkan, dan didapatkanlah bentuk akhirnya adalah lambda minus 1 kuadrat dikali lambda minus 4. Dari sini kita bisa melihat bahwa solusi nilai eigennya ada dua, yaitu 1 dan 4. Oke guys, itu adalah untuk matriks simetri. Sekarang kita akan melanjutkan ke bentuk matriks spesial berikutnya, yaitu matriks diagonal. Apa yang dimaksud dengan matriks diagonal? Matriks diagonal itu adalah matriks yang elemen diagonalnya tidak bernilai 0, sedangkan sisanya harus bernilai 0. Nah, kalian bisa lihat matriks diagonal A seperti yang ditunjukkan pada gambar. Contohnya adalah matriks ini guys, yaitu matriks A. Di sini kita punya matriks yang elemen diagonalnya nilainya bukan 0 dan sisanya itu bernilai 0. Maka matriks A ini disebut matriks diagonal saja. Oke, apa yang spesial dari matriks diagonal? Di sini kita masuk ke dalil yang kedua guys. Jika diberikan matriks diagonal A dengan ukuran n kali n atau bujur sangkar guys, maka nilai eigennya itu terletak pada elemen-elemen diagonalnya guys. Jadi, sebagai contoh yang diberikan sebelumnya, matriks A ini tentunya memiliki persamaan karakteristik determinan A minus I kali lambda, atau 1 minus lambda, 0, 0, 0, 2 minus lambda, 0, 0, 0, 3 minus lambda, sama dengan 0. Dengan menyelesaikan persamaan ini, determinan ini, kita bisa selesaikan dengan cara ekspansi kofaktor ya guys, yaitu 1 minus lambda dikali determinan 2 minus lambda 0, 0, 3 minus lambda, dikurang 0, ditambah 0. Dan hasilnya adalah 1 minus lambda kali 2 minus lambda dikali 3 minus lambda, sama dengan 0. Di sini terlihat bahwa lambdanya itu sama guys dengan nilai diagonal utamanya. Yang pertama jelas 1 dari sini, yang kedua adalah 2, dan yang ketiga adalah 3. Dan kalian bisa lihat nilainya sesuai. Oke, menarik ya guys. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke matriks menu yang utama nih guys, yaitu matriks blok diagonal. Nah, apa yang dimaksud dengan matriks blok diagonal? Nah, sebuah matriks A dikatakan matriks blok diagonal jika kita memiliki matriks blok di dalam sebuah matriks. Oke. Nah, di sini ada A1 dan A2. Nah, A1 dan A2 ini adalah matriks blok guys. Jadi ini bentuknya matriks bujur sangkar. Sedangkan 0 di sini juga disebut sebagai matriks 0 yang bentuknya juga disesuaikan dari dimensinya. Di sini A1 dan A2 disebut sebagai matriks bujur sangkar. Jadi kalian bisa lihat bahwa matriks A ini ukurannya bisa besar sekali guys, dan bisa diperluas karena tergantung dari dimensi A1 dan A2-nya. Oke, nah sebagai contoh, matriks yang diberikan adalah seperti ini guys. Jadi ini gede banget ya guys ya, ukurannya 5 kali 5 ya guys. Nah, kalau kalian perhatikan, kita punya dua blok di sini guys, yaitu blok yang pertama adalah blok matriks A1 yang isinya adalah 3, 1, 1, 3. Kemudian ada matriks blok A2 yang isinya 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2. Lalu pertanyaannya adalah apa yang spesial dari matriks blok diagonal ini guys? Nah, kita masuk ke teorema yang ketiga. Jika kita diberikan matriks blok diagonal A, maka nilai eigen A-nya ini dapat didapatkan ya dengan cara menggabungkan nilai eigen dari blok ini dan nilai eigen dari blok yang ini. Jadi kita bisa menggabungkan
nilai eigennya ini dari evaluasi masing-masing blok diagonal yang ada di dalam matriks blok ini. Oke guys, nah karena kita punya dua blok, maka kita bisa mengevaluasi masing-masing nilai eigennya. Untuk blok A1, nilai eigennya adalah lambda minus 2 kali lambda minus 4 sama dengan 0. Kemudian untuk matriks blok A2 didapatkan nilai lambdanya adalah lambda minus 1 kuadrat dikali lambda minus 4 sama dengan 0. Kalau kita ingin menggabungkan dua nilai eigen ini, dua bersama nilai eigen ini, kita cukup kalikan saja guys. Jadi lambda minus 2 kali lambda minus 4 dikali lambda minus 1 kuadrat dikali lambda minus 4, dan didapatkanlah gabungannya adalah lambda minus 1 kuadrat kali lambda minus 2 kali lambda minus 4 kuadrat sama dengan 0. Artinya di sini kita punya tiga nilai eigen guys, yaitu 1, 2, dan 4. Oke, nah kemudian kita akan mencari nilai vektor eigennya guys. Pertama kita akan mengevaluasi untuk nilai eigen yang pertama, yaitu lambda sama dengan 1. Untuk lambda sama dengan 1 di sini ada derajatnya 2 guys. Arti derajat ini menunjukkan bahwa vektor eigen yang dimiliki oleh lambda sama dengan 1 itu ada 2. Nah, kita akan buktikan ya guys. Pertama-tama kita substitusikan dulu lambda sama dengan 1 ke dalam A minus lambda I. Dalam hal ini A minus I. Setelah kita kurangi matriks A dengan matriks I, maka diperolehlah hasil bentukannya seperti ini guys. Terlihat ada tetap dua blok ya guys. Jadi ada 2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Sekarang kita akan evaluasi blok A1 guys, di mana 2x1, jadi ini bacanya yang pertama x1, ini yang kedua x2 ya guys ya. 2x1 tambah x2 sama dengan 0. Berikutnya x2 tambah x1 tambah 2x2 sama dengan 0. Sedangkan untuk x3, x4, dan x5 itu masing-masing 0 guys. Nah, x3, x4, x5 dari sini ya guys bacanya itu masing-masing 0 karena dia tidak ada nilainya. Dari sini kita eliminasikan 2x1 tambah x2 sama dengan 0 dengan x1 tambah 2x2 sama dengan 0 guys, dicoret-coretan. Kalian akan menemukan bahwa jika kalian mengeliminasikan variabel x2, maka x1-nya adalah 0. Karena x1-nya 0, maka nilai x2-nya juga 0. Karena solusi vektor eigen x1, x2, x3, x4, x5 ini pada blok A1 hasilnya adalah trivial, maka basis vektor eigennya tidak ada guys. Ingat, basis vektor eigen itu harus saling bebas linear. Karena dia tidak bebas linear, alias x1 sampai x5 nya sama dengan 0, maka basis vektor eigennya tidak ada. Oke, kita lanjutkan pada blok A2. Untuk blok A2 kita baca ya guys di sini. Jelas x1, x2 itu semuanya 0 guys di sini guys. x1, x2, x1, x2, x1, x2 itu 0 semua. Sekarang untuk x3 kita lihat di sini sama semua persamaan ya guys, yaitu x3 tambah x4 tambah x5 sama dengan 0. Di bawahnya juga sama, x3 tambah x4 tambah x5 juga sama dengan 0. Ini juga sama, x3 tambah x4 tambah x5 sama dengan 0. Jadi kita ambil satu aja guys. Kita bisa definisikan x3 itu sama dengan min x4 kurang x5. Nah, karena x3 bergantung linear terhadap x4 dan x5, maka kita bisa menganggap x4 dan x5 adalah variabel bebasnya guys. Oke. Nah, kita sebut saja dalam bentuk parameter x4 itu adalah S, x5 itu adalah T. Sehingga x3-nya adalah minus S kurang T. Nah, dengan menyelesaikan bentuk ini, maka basis dari vektor eigennya didapatkan 2 guys, yaitu 0, 0, min 1, 1, 0, seperti ini. Yang kedua 0, 0, min 1, 0, 1, seperti ini guys.
Oke, jadi terbukti karena di sini lambda min 1 pangkat 2, 2 di sini menandakan jumlah vektor eigennya ada 2, berarti terbukti guys. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk yang nilai eigen yang kedua yang sama dengan 2. Karena lambda minus 2 pangkat 1, artinya vektor eigennya cuma 1 guys. Yuk kita cek untuk blok yang pertama. Blok yang pertama, x1 tambah x2 sama dengan 0. Yang baris keduanya, x1 tambah x2 sama dengan 0. Sedangkan dari baris x3, x4, x5 itu semua masing-masing nilainya 0 semua. Karena x1 tambah x2 sama dengan 0, kita ambil satu aja guys ya. Maka x1-nya bergantung linear terhadap x2, yaitu x1 sama dengan min x2. Artinya x2 di sini bisa dikatakan sebagai variabel bebas. Karena x2 variabel bebas, maka x2 di sini kita bisa buat dalam bentuk parameter s. Karena x2 sama dengan s, maka x1 sama dengan minus x. Minus s, gitu ya guys ya. Nah, dari sini kita bisa membentuk basis vektor eigennya, yaitu hanya satu guys, yaitu min 1, 1, 0, 0, 0. Berikutnya kita akan meninjau blok yang kedua, yang ini guys. Ya, kotaknya yang ini guys. 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Ini kita akan tinjau. Kita lihat bahwa nilai dari x1 tambah x2 di sini 0 semua ya guys ya. Berarti kita bisa katakan x1, x2 nilainya 0. Kemudian untuk yang berikutnya di sini x3-nya 0, x4-nya ada, x4 ditambah x5 sama dengan 0, yang ini guys. Kemudian yang berikutnya x3 ditambah x5 sama dengan 0, dan yang terakhir x3 ditambah x4 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan ini ada sedikit trik ya guys ya. Jadi kita gunakan metode substitusi atau eliminasi saja guys. Di sini x1, x2-nya jelas 0, x4-nya adalah minus x5, x3-nya adalah minus x5, dan x4-nya adalah minus x3. Karena x3-nya adalah minus x5, kalau kita substitusikan di sini x3-nya dengan minus x5, maka diperoleh x4 sama dengan x5. Nah, selanjutnya kalian eliminasikan guys, x4 sama dengan min x5 dengan x4 sama dengan x5. Maka kalian akan mendapatkan nilai dari x4-nya itu adalah 0. Dan nilai x5-nya itu juga menjadi 0. Karena x4-nya 0, otomatis x5-nya 0, x3-nya juga 0 guys. Jadi terlihat bahwa solusi x1 sampai dengan x5 ternyata 0 semua guys. Artinya apa? Ini adalah solusi yang trivial, alias basis vektor eigennya tidak ada. Jadi terbukti basis vektor eigen yang dimiliki oleh lambda sama dengan 2 pada persamaan a minus 2 kali i itu hanya 1 guys. Dilihat dari derajat sini guys. Oke, kita lanjutkan untuk lambda yang terakhir, yaitu lambda sama dengan 4. Sekarang kita akan evaluasi untuk lambda sama dengan 4 dimasukin ke rumus a minus lambda kali i atau a minus 4 kali i. Kalian kurangi guys matriks a dengan 4 kali i, maka diperoleh matriksnya seperti ini guys. Ada dua blok, min 1, 1, 1, min 1, min 2, 1, 1, 1, min 2, 1, 1, 1, minus 2. Nah, sekarang kita akan tinjau blok A1-nya dulu guys. Di sini kita bisa tulis min x1 tambah x2 sama dengan 0. Dan yang kedua, x1 kurang x2 sama dengan 0. Nah, untuk x3, x4, x5 itu masing-masing 0 guys. Oke. Nah, karena min x1 tambah x2 sama dengan 0, maka x1 sama dengan x2. Begitu juga x1 min x2 sama dengan 0 akan memberikan hasil yang sama. Kita pilih salah satu aja guys ya. Karena x1 sama dengan x2, maka x1 bergantung linear terhadap x2. Sehingga x2 bisa dikatakan variabel bebasnya guys. Karena x2 adalah variabel bebas, maka x2 dapat dibuat dalam bentuk parameter s, sehingga x1-nya adalah s juga guys. Dan vektor eigen dari bentuk ini adalah 1, 1, 0, 0, 0. Nah, ini juga merupakan basisnya guys. Karena vektor eigennya cuma 1, basisnya ya vektor eigennya cuma 1. Oke.
Nah, kalau kita lihat lambda minus 4 pangkat 2 itu mengartikan vektor eigen yang dimiliki lambda sama dengan 4 ada 2 guys. Tadi kita baru nemu 1. Nah, berarti satunya lagi ada di blok A2 guys. Kita tentukan ya guys. Di sini X1 tambah X2 ini semuanya 0 semua guys. Jadi kita bisa tulis X1, X2 itu 0 semua. Kemudian yang berikutnya minus 2X3 tambah X4 tambah X5 sama dengan 0. Kemudian X3 kurang 2X4 tambah X5 itu sama dengan 0. Kemudian X3 tambah X4 kurang 2X5 itu sama dengan 0. Oke? Nah, kalau kita selesaikan di sini guys, X1, X2 jelas 0 ya. Dan di sini kita perlu trik guys. Kita eliminasikan persamaan ini dengan persamaan ini guys. Kalian kurangi aja, kurangi kedua persamaan ini, maka kalian akan mendapatkan fakta bahwa X3 itu sama dengan X4. Oke, karena X4 sama dengan X3, kemudian kita substitusikan ke persamaan yang ini guys, X3 tambah X4 minus 2X5. Maka kalian akan mendapatkan nilai X5 nya itu akan sama dengan X3 guys. Nah, terlihat bahwa X4 dan X5 bergantung linear dengan X3. Maka X3 ini dapat dikatakan sebagai variabel bebas. Karena X3 sebagai variabel bebas, maka X3 bisa dimisalkan sebagai T, kemudian X4 bisa dianggap sebagai T, X5 juga bisa dianggap sebagai T. Jadi, basis vektor eigen dari solusi ini adalah 0, 0, 1, 1, 1. Oke guys, jadi kita sudah menemukan bahwa vektor eigen yang dimiliki oleh nilai eigen sama dengan 4 itu adalah 2. Kalian bisa cek dari kebenaran derajat yang dimiliki dari gabungan nilai eigen ini guys. Oke, jadi itulah bagaimana cara kita menentukan nilai dan vektor eigen dari sebuah matriks blok simetri. Nah, agar kalian bisa menguasai materi ini dengan baik, maka diberikan contoh soal lagi guys. Di sini diberikan matriks A dengan kondisi 1 0 0 0, 0 1 0 0, 0 0 1 2 dan 0 0 2 1. Tentukan nilai eigen dan vektor eigen dari matriks ini guys. Oke, nah jika kalian sudah menemukan jawabannya guys, jangan lupa kirim jawaban kalian dan ketik di kolom komentar. Dan semoga beruntung dan good luck ya, good luck buat pencarian kalian. Oke guys, itu saja untuk materi video kali ini. And thank you. Jangan lupa di subscribe dan di like ya guys. See you and bye bye.